Alhamdulillah. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita memanjat syukur kepada Allah setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan syahadah juga sebagai bentuk komitmen kita untuk melaksanakan segala titah Allah sesuai dengan apa yang disampaikan olehnya kepada Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan komitmen kita, dan ini sesuai juga dengan permintaan beberapa jamaah ingin belajar fikih. Ya, kita memulai kemarin dengan wudhu, dan hari ini kita akan mengaji terkait dengan mandi. Kita sering menyebutnya mandi besar. Punten Pak Ustaz. Ya. Punten mau sebelum masuk ke mandi besar, saya ada pertanyaan. Oh iya. Masih berkenaan dengan wudu ya. Oh iya, iya mangga. Masuk mandi besar. Oh iya, silahkan. Hubungannya sama tayamum Pak Ustaz. Oh iya. Sifat wudu kan nggak terbatas, artinya bisa untuk sholat selama belum batal kan, untuk sholat dari isya sampai subuh pun, atau maghrib sampai subuh bisa selama belum batal. Apakah sama dengan sifat tayamum? Iya. Karena saya pernah baca itu di mana tuh Iya. berlaku satu waktu sholat. Betul. Terima kasih Pak Amir. Tapi rupanya sengaja saya akan menyimpan itu, karena setelah mandi itu tayamum nanti. Jadi insya Allah Senin depan itu kita akan membahas tentang tayamum dan apa yang membatalkan wudhu nanti. Jadi sabar Pak Amir. Kirain hubungannya sama wudhu kemarin. Itu pasti nanti ya. Sebab mengapa mandi dulu? Karena nanti kan ada peristiwa di zaman Rasul, itu ada sahabat yang terluka, kemudian datang waktu sholat dan dia dalam keadaan junub. Kemudian dia memaksakan diri untuk mandi, itu di celah Nabi. Bahkan ada juga yang berguling-guling itu. Padahal tayamum tidak harus berguling-guling. Jadi nanti ada hubungannya Pak, di antara wudhu, mandi, nah nanti tayamum. Jadi kalau sepekan ini Pak Amir mengalami dilema tentang pengamalan tayamum, tidak naon lah, itu ijtihad saja dulu ya. Jangan dulu sakit aja, jadi jangan. Baik, nanti bapak-bapak akan saya kasih filenya, jadi nanti bisa dibaca di rumah nanti. Baik, kita sering menyebutnya sebagai mandi besar. Itu bahasa kita saja. Dalam bahasa agama ya al-ghuslu. Ya. Karena al-ghuslu ini sering dikaitkan dengan junub, maka sering disebut juga sebagai mandi janabat. Itu sebenarnya adalah mandi-mandi juga. Nah ini saya nggak tahu anak yang buatnya, jadi ini gambarnya beginian. Ya. Adik kolot menuturkan budak lah. Ini hadis dari siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Kita memulai dari hadis yang amat sangat populer ketika kita membahas tentang mandi janabat. Ini bisa dibaca dalam Sahih Muslim. Qala Rasulullah SAW, al-ma'u minal ma'. Air itu dari air. Bagaimana? Apa maksudnya? Ini para ulama, kalau kita baca saja yang paling dekat itu kitab Subul Salam, syarah dari Bulughul Maram. Ibanatul Ahkam juga sama.
dan dalam Fathul Bari juga sama, itu ada penjelasan panjang lebar. Dalam syarah Imam Muslim karya Imam An-Nawawi juga sama. Kemudian kita baca dalam kitab Al-Habil Kabir, kemudian dalam Majmu'ul Al-Majmu' Syarh Muhadzab juga. Ini pembahasan tentang al-ma'u minal ma' ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Al-ma'u itu kan artinya air. Air dari air. Nah, air yang pertama itu adalah untuk menyebut mandi. Apa yang menjadi sebab seseorang itu wajib mandi? Ada sabab urutnya sebenarnya itu hadis ini, terkait dengan pertanyaan salah seorang sahabat ketika dia berhubungan suami istri dan tidak keluar air maninya. Nah, apakah juga harus mandi begitu? Nah, Rasulullah menjawab seperti ini, al-ma'u minal ma', bahwa sebab mandi itu adalah karena air. Air yang kedua itu maksudnya adalah air mani, sperma. Jadi ketika keluar sperma, maka wajib bagi dia mandi. Tapi nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi ini yang menjadi pokok pangkalnya terkait dengan pertanyaan sahabat. Sebab nanti ada pandangan fikih yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa kalau berhubungan suami istri bersenggama itu tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Ada pendapat fikih yang seperti itu. Ada yang tetap mengacu kepada hadis ini. Mengacu kepada hadis ini, itulah mengapa dia berpendapat kalau berhubungan suami istri tidak keluar mani, maka dia tidak wajib mandi. Karena hadisnya al-ma'u minal ma'. Jadi ini pokoknya dulu ya, bahwa sebab mandi besar itu adalah karena keluar air. Nah, baik, kita lanjut. Ini ada hadis yang panjang ya. Saya coba agak kecilkan dikit ini supaya agak semakin tewak. An Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'a fayaghsilu biyadaihi. Summa, ini bukan yufri'u, mestinya yufrigu pakai titik ya. Tapi ini kalau di sini sudah benar nanti ya. Summa yufrigu ini. Iya ke titiknya dayaan. Kayak dititikan punya liranya gitu. Ya. Sebab nanti kata faro'a itu dengan kata farogo beda nanti artinya. Kalau faro'a berarti cabang. Nah, kalau faraga itu artinya menuangkan air. Summa yufrigu biyaminihi ala shimalihi, kemudian dia menuangkan air dengan tangan kanannya atas tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu. Nah, ada yang nyebut farojan, tapi yang benar adalah farjah. Fayaghsilu farjahu. Kemudian dia membasuh, mencuci farjinnya. Apa tuh farjun itu? Alat kelamin. Ya. Tsumma yatawaddau, kemudian dia berwudu, wudu'ahu lis-salati. Kemudian dia berwudu dengan wudu beliau untuk salat. Jadi nanti urut-urutannya akan ada. Nanti saya akan bacakan hadisnya dulu ya. Tsumma yakhudul ma'a, kemudian dia mengambil air. Kemudian fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian dia mengambil air dan dia memasukkan jari jemarinya itu. Jadi kita mengambil air, kemudian dimasukkan fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Jadi nyandak cai, kemudian diremas-remas seluruh ya. Hatta idza ra'a qad istabro'a, maka ketika dipandang sudah puas, sudah cukup, istabro'a itu sudah cukup ya. Ya.
Akhfana ala ra'sihi salasa hafanatin, maka kemudian ia menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali. Setelah itu summa afadol ala syairi jasadi, kemudian setelah itu beliau mengucurkan, menyiramkan, ngaguyur, ya. Itu afadol itu kan apa ya, mengalirkan dari atas. Kalau haji itu setelah kita lontar jumroh, ya, jumratul pertama, ula, yang kedua, kemudian yang akobah itu kan, kemudian nanti kita bercukur rambut, setelah itu kita tawaf ibadah. Itu dalam ilmu hadis ada disebut dengan hadis mustafid. Jadi ketika hadis itu memiliki banyak sekali sanad, ya, itu untuk menunjukkan bahwa air yang dituangkan itu banyak. Kan kalau tadi cuma apa yang terambil oleh tangan saja. Nah, kemudian summa fadul syairi jasadi, seluruh jasad, ya. Terakhir summa ghasala rijlahi, kemudian dia membasuh 2 kakinya. Jadi kaki itu dibasuh terakhir. Nah, ini nanti kita maraton dulu, ya. Kemudian Maimunata. Nah, ini bukan Maimunatan, ya, ini nama orang. Nah, hari komputer maki, ya, aplikasi itu kadang salah ketik. Maklum kadang-kadang di-scan gitu kan. Nah, itu. Nah, ini memang kalau ke bapak-bapak langsung ini bisa bahaya nih. Bisa salah baca, ya. An Maimunata bintil Haris zaujin Nabi sallallahu, dari Maimunah bin Al-Haris, istri Nabi SAW, annaha qalat, beliau mengatakan, wada'tu li Rasulillah SAW wudu'a al-janabah, aku meletakkan untuk Rasulullah itu wadu'a. Apa wadu'a itu kemarin? Air. Kalau wudu, aktivitas berwudu. Kalau wudu, air yang digunakan untuk berwudu. Aku meletakkan untuk Rasulullah itu air untuk janabah di sini. Kemudian fa'akfa'a biyamini, kemudian dia menuangkan air ala yasarihi maratain. Jadi dia menggunakan telapak tangan kanannya, ya. Kemudian digunakan untuk mencuci tangan kirinya. Marotain au salasan, bukan salanan, ya, tapi salasan, ya. Ini harus saya ketik ulang lagi nih, ya. Salasan. Summa ghasala farjahu, setelah itu sama dengan yang tadi, membasuh atau mencuci alat kelaminnya, kemaluannya. Summa, di sini mah ada kata-kata summa doroba yadahu, kemudian dia doroba itu kan asal artinya memukul, tapi di sini artinya adalah menggosok-gosokkan. Dia menggosok-gosokkan tangannya bil ardi, ke tanah. Karena ketika itu kan kamar mandi Nabi kan tidak seperti kita punya, pakai keramik kalau kita, atau di pelur. Kalau dulu ya tanah aja. Jadi setelah dia tangan kirinya digunakan untuk mencuci kemaluannya, itu digosok-gosokkan ke tanah. Awil haiti, atau ke dinding. Karena memang di zaman Nabi kamar mandi sudah pakai dinding untuk menutup aurat, kan, supaya tidak terlihat orang. Berapa kali itu? Maroitain au salasan, ya, jadi 2 kali atau 3 kali. Jadi antara 2 atau 3. Setelah itu sumatamadmado, ya tentu mengambil air kemudian berkumur, wastan syako, seperti yang kemarin. Ini yang disebut tadi oleh Siti Aisyah itu berwudu seperti wudu untuk sholat. Jadi sumat tamadmado wastan syako. Setelah itu wagosala wajhahu, kemudian beliau mencuci wajahnya, kemudian wadiroaihi, kemudian diroun itu yang saya sebut sebagai hasta adalah tangan, untuk menyebut tangan dari telapak tangan sampai ke siku. Itu diroaihi.
Summa afadu ala rasihi, setelah mencuci tangan, ya, seperti wudhu itu. Ya. Kemudian beliau menuangkan air ke kepalanya. Summa afadu ala rasihi al-ma, ya, jadi menuangkan air ke atas kepalanya. Summa ghasala jasadahu, setelah itu dia mencuci seluruh tubuhnya. Kemudian summa tana'a, kemudian beliau merubah posisi. Setelah itu faghasala rijlaihi, mencuci kakinya. Nanti kita lihat seperti apa. Ini hadis riwayat muttafaq alaih, tapi lafalnya milik Bukhari. Kalau tadi milik Muslim. Ya. Kemudian hadis yang keempat, an Ummu Salamata, ini juga istri Nabi. Jadi yang menceritakan bab mandi siapa ini? Semua istri Nabi. Satu tadi Siti Aisyah, yang kedua Maimunah, yang ketiga ini siapa? Ummu Salamah. Semuanya istri Nabi. Qalat, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Ummu Salamah bertanya kepada Nabi itu. Ini mra'atun asyuddu sya'ra ra'si. Aku ini adalah wanita yang apa itu? Yang mengikat rambut kepala. Jadi saking panjangnya itu rambut. Lamun di orang mana disebut digelung lah atau apa namanya? Ya di talian gitu. Panjang itu kan, sok di kuel-kuel itu ibu-ibu kan gitu. Ya. Afa angkuduhu, apakah aku harus melepaskan itu ikatan? Nah, gelungan anak kudu dilaan karena harus mandi janabah nih. Li guslil janabah wa fi riwayatin wal haidah. Nah, dalam satu riwayat disebutkan untuk mandi karena beres dari haid. Apa kata Nabi? La, enggak usah. Innama yakfiki, bukan yakfika, karena ini perempuan. Aduh ya, lo salah ngetiknya. Itu aplikasi sana ketik. Ya. Innama yakfiki, karena perempuan. Ya. Kalau ka itu untuk laki-laki. Ya. Innama yakfiki, sesungguhnya kamu itu cukup saja. Nah, antahisa ini sebenarnya bukan antahta, ini salah lagi juga. Ya. Antahisa ala roksiki, nah, cuma benar roksiki ya. Kamu cukup saja itu untuk menuangkan air di atas kepalamu salasa hasayat. Ini sudah benar. 3 kali tuangan cukup. Jadi kalau ibu-ibu itu yang rambutnya tebal kemudian digelung, kalau manjit janabat tidak usah dibuka, cukup diguyur gitu. Ya kecuali kalau memang dianya mau gitu. Ya. Sebab masyarakat Arab itu kaum perempuan itu rambutnya panjang-panjang memang. Ada yang sampai, maaf ya, sampai ke pinggul. Itu kan kalau sekarang para perempuan jarang yang punya rambut sampai ke pinggul itu. Ya. Itulah mengapa digelung. Ya. Hese kan itu kurang masna, kumaha gitu ya. Ini riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian dari Ummu Salamah juga, qultu ya Rasulullah. Ini yang, oh ini sudah tadi ya. Ini sudah. Ini. Nah, kemudian an Aisyata, dari Siti Aisyah, Anna Fatimata binta Abi Hubais, ya, tustahadu. Ini harusnya tustahadu, harusnya bukan tastahadu tapi tustahadu. Jadi dimajhulkan, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab. Sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubais itu adalah wanita yang tustahadu, wanita yang terkena istihadah. Jadi nanti kan ada haid, ada istihadah. Istihadah itu artinya perempuan yang mengeluarkan darah seperti darah haid, ya, seperti haid padahal dia bukan haid. Nah, itu. Kemudian fa'asalatin Nabi SAW. Nah, dia bertanya kepada Nabi. Kemudian oleh Nabi dijawab zalika irkun. Dibacanya irkun, zalika irkun. Itu adalah penyakit, kita sering menyebutnya seperti itu. Sebenarnya kata irkun itu artinya adalah urat. Ya, ini mungkin apa jaringan dalam tubuh yang memang rusak lah begitu ya. Nah, ini urat itu kan pembuluh ya, pembuluh darah itu jalan darah gitu ya. Itu. Zalika irkun. Walaisat bil haidah, itu adalah penyakit, itu bukan darah haid. Fa idza akbalatil haidatu, apabila
kamu mendapati haid, jadi kalau kamu itu haid, fada'is salata, maka kamu harus meninggalkan salat, tidak boleh salat. Fa idza adbarat, apabila haidmu telah selesai, fagtasili wasolli, maka kamu harus mandi, wasolli, dan kamu harus sholat. Mengapa dibacanya sholli? Ini untuk perempuan. Itu. Wasolli, kamu harus sholat. Maksudnya begini, ada perempuan dan yang paling tahu berapa hari dia haid adalah perempuan itu, mah. Itulah mengapa Nabi itu ketika ditanya dan Ali ditanya itu, berapa lama itu waktu haidnya wanita? Kata Nabi, yang paling tahu tentang waktu haidnya wanita ya wanita itu sendiri. Sebab masing-masing itu bisa berbeda hari. Ada yang cuma 3 hari, ada yang sampai seminggu. Nah, tapi para ulama itu, kalau saya baca dalam kitab-kitab fikih, itu dimaksimalkan di 7 hari, di seminggu. Nah, jadi selepas itu pasti bukan haid. Itu yang disebut sebagai istihadah. Nah, itulah mengapa kemudian ketika Nabi ditanya, bahasana marin kieu, kamu biasanya kalau haid berapa hari? Dijawab oleh dia itu 3 hari ya Rasul. Memang 3 hari nih Fatimah ini biasanya haid. Karena ini sudah 3 hari, maka Nabi mengatakan kamu mandi dan kamu sholat. Nanti ada teknisnya bagaimana itu supaya kan darah itu bisa terus keluar kapanpun. Nanti kita jelaskan. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW qala ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Dari Abu Sa'id mengatakan bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang dewasa. Nah, baik. Jadi saya ingin menjelaskan seperti ini, ya. Mandi janabat itu karena 2 sebab saja sebenarnya. Pertama karena apa? Karena berhubungan suami istri, ya. Itu yang benar-benar janabat, ya. Kemudian yang kedua karena haid dan juga nifas nanti, ya. Cuma nanti di sini ada tambahan, yakni mandi Jumat, ya. Ada tambahan mandi Jumat. Nanti ada diskusinya di belakang. Bagaimana para ulama itu memandang mandi Jumat itu hukumnya seperti apa sih? Apakah dia wajib seperti yang dikatakan hadis ini? Ada juga yang menyebut bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat cara mandina baheulana diperlukeun ku kita semua maya. Tapi sebelum itu saya mau nanya ke Pak Odang dulu ini. Sudah bisa sekarang Pak Odang berkumur dengan istinsyak? Tidak optimal. Enggak seperti harus dilatih berarti. Harus dilatih. Sebab kalau sudah itu sesuatu yang mudah. Ya. Jadi saya mau nanya ini, Pak Amir sudah mempraktekkan? Sudah. Bisa ya? Bisa, harus banyak airnya. Iya, harus banyak airnya. kalau sedikit malah susah. Iya. Sebelah masih. Jadi harus, karena itulah Nabi. Mengapa saya katakan seperti itu? Kan ayatnya jelas sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian hadisnya juga tegas bahwa seseorang itu tidak dikatakan beriman, ya. Hatta takuna hawahu tabaan lima jitu bihi, sampai hawa nafsunya itu tunduk terhadap apa yang aku bawa. Nah, itu. Jadi itu bisa makar sorangan di dalam nukieu mah. Jadi itulah mengapa saya katakan kalau salah ya salah. Harus seperti itu. Ya. Jadi ya lain kelayang Soekardi ya mah. Itulah Nabi yang bilang. Kita dikatakan tidak ada beriman sampai hawa nafsu kita itu tunduk kepada tuntunan Rasulullah SAW. Baik. Bagaimana cara mandi? Yang pertama adalah mencuci tangan. Sama seperti kita akan berwudu. Cuci tangan dulu. Ya, kalau sekarang sebenarnya tidak menjadi problem karena pakai keran, pakai shower. Ya enggak? Kalau mandi ya. Kalau dulu kan tidak ada shower, tidak ada keran. Ya. Pasti pakai gayungnya jarang.
Itulah mengapa Nabi tadi kan menggunakan tangan saja kan. Gitu. Ya. Jadi dicuci tangan sampai bersih. Ya. Berapa kali tadi katanya? Maratain au salasan, 2 atau 3 kali. Nah yang kedua sebelum apa-apa bersihkan dulu itu kemaluan. Kalau itu karena janabat ataupun haid dan nifas, itu bersihkan. Dengan menggunakan apa? Tangan kiri. Ambil air dengan tangan kanan, lamun orang magayung, atau mungkin keran atau apalah itu silahkan. Tapi yang digunakan untuk membersihkan adalah tangan kiri. Sama seperti kita ketika buang air kecil itu. Yang digunakan untuk memegang kade ulah lengan ukar. Bisa kusawa berusuh yang ngarokok, wah itu. Bahkan bapak-bapak masuk itu yang bari kudu deh ngelepus itu ya. Itu enggak boleh. Jadi tetap ini untuk air, ini untuk membasuh. Nah, dibasuh sampai kita yakini itu bersih. Yaitu ukurannya 2 sampai 3 kali. Kan begitu. Nah, setelah itu sunahnya itu Nabi memberikan contoh apa tadi? Dibersihkan dengan alat pembersih. Apa itu? Tanah. Itulah mengapa tanah disebut sebagai sa'id, ya, debu atau bahkan tanah. Bahkan tanah itu bisa dijadikan sebagai alat bersuci dari kotoran binatang yang mengenai kaki kita atau pakaian kita. Itu tidak mesti dicuci dengan air, cukup dengan tanah. Itu pembahasan atau lewat selesai nama, tapi kan itu bab istinja itu mah. Jadi nanti kalau misalnya ini kaki kita ya terkena oleh kotoran binatang, teu aya cai, cukup digasrukeun kana tanah. Itu ya. Itu sudah bersih itu. Sebab kotoran binatang bukan najis. Nah, selama ini kita nyebut najisnya. Bukan. Hiyal qadharoh, hiya rijsun, bahwa dia kotoran iya, tapi bukan najis dalam agama. Ya memang tos kalangkung pembahasannya. Sebab najis itu ya seperti air kencing. Kemudian berak itu berak kita ya, air kencing kita. Nah, itu najis itu. Ya. Kemudian darah haid itu najis. Tapi di luar itu bukan najis. Ini banyak hadisnya keterangannya ini. Tapi banyak orang salah paham. Jadi kalau kita kena misalnya air kencing kucing, waduh ya najis. Begini, najis itu harus menggunakan air, dicuci wajib. Nah, sementara kalau kotoran tadi ya bisa menggunakan apa tadi? Debu. Mengapa dinding pula? Karena dinding di zaman Nabi itu dibuat dari adonan tanah dan pasir. Kayak semen dah, kayak pabriknya lama. Itu digosok-gosok. Boleh sekarang tidak menggunakan itu. Boleh, karena sekarang ada sabun. Untung kusabab hayang nuturkeun Nabi disayogikeun misalnya taneuh halus we teh naon misalnya di kamar mandi disiapkeun sa. Hangan riweuh maksudna. Ayeuna mah aya alat leuwih modern kan. Ada antiseptik segala rupa. Yang penting bersih saja. Bersih. Jadi tujuannya itu adalah bersih. Seperti siwak, tidak mesti menggunakan kayu arang. Cukup dengan sikat gigi, pakai pasta gigi bersih. Itu. Nah, ini Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah dengan lafal summa afraga ala farjihi wa ghasala bisima lihi. Jadi mencuci dengan tangan kirinya. Nah, kemudian 3 tadi sudah menggosok-gosokkan tangan bekas mencuci kemaluan ke tanah dan dinding. Nah, bisa menggunakan sabun kalau hari ini. Setelah itu berwudu seperti wudu untuk sholat. Masih ingat ya kemarin bagaimana berwudu untuk sholat caranya? Tadi itu berkumur-kumur sareng istin tamagur sareng. Dilatih saja. Kalau sekarang belum bisa karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah bisa, insya Allah kadia syukur, kadia nyelak gitu. Insya Allah latih saja, latih. Ya.
Mengapa? Karena nanti ada hikmah. Apalagi kalau kita bangun tidur. Kata Nabi, kalau kita tidur itu, setan itu ada di telinga kita, ada di mata kita, ada di hidung kita. Maka itulah mengapa tamadmud menjadi sangat perlu untuk mengusir setan. Meskipun nanti dalam pendekatan modern bahwa setan yang dimaksud di sana itu adalah semacam kotoran. Tapi kita kan tidak tahu. Rasulullah menyebut itu sebagai setan. Setan itu adalah sifat buruk. Itulah mengapa tadi kita harus istinsyak gitu. Harus memasukkan air sampai ke pangkal hidung. Itu. Jadi nu cantiasa latihan teras. Pan orang aku umat Kanjeng Nabi, tan Nabi kitu miwarangna. Itu, ya, itu. Kemudian setelah itu membasahi pangkal rambut. Jadi sebelum kita menuangkan air 3 kali ke mana? Ke kepala. Ya, kita tadi tuh dalam hadis yang tadi fayudkhiluhu yadahu kan, kemudian fayudkhilu yadahu itu memasukkan kedua tangannya itu ke air, kemudian di lamun urang mah disebutan naon atunya digosok lah namanya, digosok-gosokin heula gitu. Untuk apa? Untuk supaya air itu masuk ke pangkal rambut ini. Itu tujuannya. Karena mengapa begitu? Rambut Nabi itu tebal. Rambut Nabi tebal. Itu juga rambutnya kardik. Guyur langsung basah. Tapi rambut Nabi itu tebal. Tapi para ahli juga mengatakan bahwa ada hikmah kesehatan itu. Dengan cara kita memijit-mijit kepala itu kan saraf-saraf otak itu, katakanlah saraf-saraf kepala itu akan Pak Edi itu namanya dina kesehatan malah jadi naon lah itunya. Kumaha lah pan urang geus nah ku tukang cukur sok dikieu-kieu lain. Nah, itu seperti itulah. Ya. Itu. Ya semacam refleksi begitu kan? Nah, itu semacam refleksi. Tapi lebih daripada itu kan ini dalam konteks apa ini? Dalam konteks melaksanakan sunnah rasul. Ya. Kemudian setelah membasahi pangkal rambut, barulah menuangkan air gyur ke atas kepala tiga kali. Ya kalau sekarang mau pakai shower, tinggal gyur gitulah enakeun, bebas gitu ya. 3 kali. Setelah itu 3 kali dilakukan, barulah menyiram. Nah ini pun harus tertib. Seperti wudhu. Harus kanan dulu. Jadi ketika kita ngaguyurkeun ke awak, itu ini gayung. Setelah ini menuangkan air ke kepala, ya, maka kita ambil air kemudian bagian kanan sampai rata digosokkan kurang. Jadi untuk meratakan air itu tidak mesti menggunakan air banyak. Ingin tahu Nabi mandi janabah menggunakan berapa liter? Saya mau nanya saja. Pernah tahu tidak? Belum pernah lihat ya? Tapi informasinya ada. Satu sok itu berapa liter itu? 3 berapa kalau zakat itu? Kan satu sok itu kan 2,5 kilo. Lamun diliterkan berapa? 3 liter seperempatan kan? Nabi itu coba bayangkan, mandi janabat cukup dengan 3 liter seperempat. Mungkin kita berpikir, oh iya, dulu kan air susah. Enggak, Madinah itu airnya subur, makmur. Nah disinilah betapa Nabi itu mengajarkan umatnya untuk berhemat. Ada orang mas saemberge kadang-kadang kurang. Leres tuh. Bila perlu sajolang. Itu cukup gitu. Komo lamun di mana sok aya nu pangitan aya nu gaduh naon? Betab. Oh seberapa puluh liter eta. Uyang. Sementara nu di lembur kudu kawalungan gitu ya. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kita berhemat. Karena air bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Ada sebuah penelitian bahwa kita ini tidak akan pernah kekurangan air. Karena jumlah air timimiti dicipta air ada itu di bumi. Itu sampai kiamat akan tetap seperti itu jumlahnya. Tapi kan tidak dimungkiri
BCI kadang-kadang sok cai. Ketika musim kemarau ya enggak? Itu air kemana itu larinya? Sebenarnya air itu tidak berubah jumlahnya itu, volumenya sama saja itu. Antara apa yang diturunkan dari langit, ya, kemudian yang diangkat dan begitu saja siklusnya itu. Ila yaumil qiyamah. Tapi mengapa? Ya karena kan tempat penampungan air di sekitar kitanya sudah tidak bagus lagi. Kan sudah pada tembok semua kan? Mungkin nanti para pengurus RT, RW harus berpikir tentang membuat biopori itu nanti. Apa sumur-sumur resapan itu. Ya. Kan penduduk semakin banyak nanti. Itulah mengapa si Bill Gates itu mencanangkan New World itu, tatanan dunia baru itu dengan cara menghabisi manusia melalui peperangan, melalui vaksin dan macam-macam yang lain. Sebab gus pusing ya. Padahal mah kata Allah tidak demikian juga. Asal tertibnya hirupna manusia teu kudu berpikir tentang bakal kekurangan makanan, air dan seterusnya. Karena memang siklusnya akan tetap seperti itu. Tinggal bagaimana kita menjaga itu. Ritmenya itu tidak kita ganggu gitu. Ekosistemnya tidak kita ganggu. Itulah mengapa kan kita sangat sakit hati ketika ada seorang, ya kita sebutlah ulama, ketika dikritik tentang Raja Ampat itu, kerusakan lingkungan itu, ya, kok Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem ke awal ya. Nah ini orang tidak mikir. Padahal salah satu dari kuliatul khams itu, prinsip yang 5 itu salah satunya adalah menjaga apa? Menjaga jiwa, menjaga keturunan juga, hibdun nafs dan hibdun nasl. Hibdun nafs dan hibdun nasl itu hanya bisa terjadi apabila lingkungan alam itu terpelihara. Bagaimana coba kalau misalnya lingkungan ini rusak, apa yang dimakan itu semua terpolusi, apa kita akan bisa melahirkan keturunan yang sehat? Itu tidak mikir. Itulah mengapa dia dikritik habis-habisan. Saya juga termasuk yang mengkritik, kok ngajinya Ihya Ulumuddin tapi kok bisa ngomong seperti itu. Padahal dalam Ihya Ulumuddin itu bagaimana itu Imam Al-Ghazali mengajarkan tentang bagaimana hidup itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah dan itu bisa maslahat. Itu. Nah, kadinya heula. Sebab memang menggelitik itu, ya. Wah, dia dihantam habis-habisan. Nyebut Wahabi lingkungan, geus kitu teh oligarki lingkungan, geus rupa-rupa we gitu. Ngaririeu jelema nu teu ngarti nu gitu. Kemudian apalagi tadi menuangkan air sudah ya 3 kali. Menyiram seluruh itu, kemudian membasuh kaki. Jadi kaki itu menjadi bagian yang terakhir. Nah, itu. Nah, saya ingin mengatakan begini, maaf. Jadi kalau kita mandi, ya, saya ingin ini dulu lah. Kalau kita kan sekarang bisa wawasuh heula, bari calik teu naon calik, ya, cingogok ieu. Seperti Rasulullah itu kan. Nah, jongkok begini, kemudian kita basuh. Setelah itu tadi itu nganggo gayung atau nganggo keran, yang jelas tangan kanan yang pegang air itu. Nah kemudian diusap. Dan itu harus sangat bersih. Kamu lamun nganggo misalnya naon shower nulitik teh naon? Namun jet shower itu ya. Naon lah gitu naon. Itu akan lebih bagus lagi itu kalau sekarang. Jadi bersih disemprotkeun kan. Digosok-gosok. Langsung tina kerana kenapa? Tes serius. Boleh Teh masak. Ya? Tiasa ngomong sabun langsung misalnya. Tiasa. Tenan naon sabaraha bersih. Itu ya. Tenan lewat isage nya. Keun atuh saminggu sakali malah ya. Itu dibasuh 3 kali. Setelah itu tadi itu dibersihkan tangannya. Rek diusapkeun kana ieu ge teu naon. Kana naon namina? Keramik atau tehel naon lah gitu ya. Enggak apa-apa mau kidding, enggak apa-apa. Pakai sabun teh masalah. Ya, itu. Nah, setelah itu apa tadi katanya? Berwudu kan? Berwudu kan? Tamadmud,
ya. Jadinya mau kapodang pokoknya mah dilebetkeun cai insyaallah tiasa ya. Mungkin sekali waktu saya harus lihat satu-satu wudhu ini. Ya. Nanti harus ada ujian ini kelihatannya ini ya. Itu. Harus remedial itu ya. Bisa insyaallah itu bisa. Bisa kan Pak Edi ya? Wah itu sudah lulus berarti. Tapi perlu diuji nanti. Ujian pertama Pak Edi. Nah, itu. Setelah itu seperti biasa kita basuh muka, kemudian 3 kali biasa, kemudian tangan. Nah, setelah itu kepala, ingat kemarin dari bimuqaddami ya ra'sihi, bagian depan kepalanya, kemudian fa'adbaro, kemudian ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan, setelah itu ke telinga. Dengan tadi apa tuh? Telunjuk masuk ke telinga, kemudian jempol di luar. Jadi berapa kali? 1 kali. Setelah itu kaki. Nah, itu. Kakinya ingat harus digosok. Insya Allah sekarang lebih mudah. Karena pakai keran itu kan lebih mudah, kita tinggal pegangan ya kosok itu jadi nggak susah. Mau ribet cina enggak, kalau kita biasa itu tidak ribet, enteng saja biasa, mudah kan? Wah bener, ini harus diuji pertama ini harus saya uji pertama, atau mungkin Pak Edi sengaja bilang bisa Pak supaya tidak diuji. Paling yakin. Curiga biasa. Nah itu ya, baik. Nah, di sini kan disebutkan tuh ya. Nah, tapi yang tadi saya sebut itu adalah mandi sempurna. Emang mandi wajibnya seperti apa? Nah, ini ada riwayat ini. Tadzakarna gusla janabah inda Nabi sallam faqala sallam ama ana fa'akhduhu ya, ini sebenarnya itu akhoda ya'khudu, jadi fa'akhduhu ya mil akafaya salasan, kemudian fa'asyabtu ala ra'si summa ufiduhu ba'du ala syairi jasadi. Jadi ini mandi apa namanya tadi, mandi wajibnya mah iya tah. Kami pernah menyebut maksudnya bercerita, berdiskusi, tadzakarna itu mudzakara itu, ngadiskusikan bab mandi begitu di hadapan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah berkata, adapun aku apabila mandi janabat mengambil air sepenuh 2 tapak tanganku ya 3 kali itu, sesudah itu aku tuang di atas kepalaku dan kemudian diratakan ke seluruh jasad. Itulah mengapa tadi cukup dengan berapa? 1 sah. Nabi itu. Jadi etan wajib penting mah, mandi wajibnya itu apa tadi? Meratakan air ke seluruh tubuh, ke seluruh badan. Itu sudah selesai itu. Cuma tadi jangan dilupakan yang tadi itu, mencuci kemaluan itu tidak bisa. Nah, mengenai wangi wudu tadi itu bisa ditinggalkan. Yang penting tadi itu brush itu. Cuma kalau kita mau mengikuti Rasulullah SAW ya tadi, Nabi kan biasanya begini. Beliau itu akan menetapkan hukum yang paling paripurna untuk dirinya dan dia akan memberikan yang teringan untuk umatnya. Itulah kanyaan Nabi ke orang. Tapi bukan berarti kita saya mau akan mengambil yang entengnya. Yang entengnya itu kita bisa gunakan kalau dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan melaksanakan yang sempurna. Manya ari pamajikan yang sempurna. Ari bab nu kieu mung sampurna. Kan kita segalanya ingin sempurna kan? Penampilan apa-apa ingin sempurna. Mengapa kita tidak ikut Rasulullah melakukan sesuatu secara sempurna? Kalau kita sudah terbiasa itu enteng. Insya Allah itu tidak berat. Orang memandang rumit karena belum. Tapi kalau dilaksanakan dan diturutin mudah. Ini belum terbiasa Pak. Belum ya? Nah, itu harus dilatih. Pokoknya sekarang praktek aja malam. Ya. Nah, nanti subuh praktek aja lah ini. Bagaimana itu? Nah, mandi. Nah, itu. Baik. Jadi ini ya yang saya katakan bahwa
wajibnya itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh, selesai. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan mandi, ikuti cara Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau adalah teladan kita. Baik, ya? Kan tadi Boleh. yang paling atas itu kan tadi pertama basuh tangan, Mm-mm. kemudian yang kedua membersihkan. Betul. Mm-mm. Habis itu kalau tidak melaksanakan yang sunnah itu seperti wudhu dulu atau Betul. langsung mengguyur itu udah dikatakan. Iya, betul. Itulah sudah, kan tadi sudah dikatakan oleh Nabi kan. Nah, jadi itu sudah dipandang cukup. Berarti yang dua itu wajib ya Pak, yang pertama yang dua itu ya? Oh iya, membasuh telapak tangan, kemudian apa tadi, membersihkan kemaluan itu harus dilakukan kalau itu. Kalau untuk mandi Jumat sama. Nah, nanti ada pembahasannya. Nah, baik. Sekarang kita ke mandi Jumat ini. Nah, ya. Tapi itu belum itu. Yang Kalau mana? kita pakai shower, Mm-mm. itu udah ini, apakah kanan dulu itu bersihkan atau langsung seluruh badan? Itu bisa seluruh badan boleh, tapi kalau misalnya mau juga kanan dulu, mengikuti Rasulullah, itu lebih bagus. Kan tadi kita mengambil kesempurnaannya kan. Gitu. Nah, berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu kan tertib, memang harus seperti apa. Kalau mandi kan tadi Nabi sudah menjelaskan bahwa cukup dengan mengguyurkan kemudian meratakan air ke seluruh tubuh itu selesai. Cuma kalau kita mengikuti Nabi pasti seluruh bagian akan terkena. Tidak akan ada yang terlewat lah, insya Allah. Pak, izin lagi Pak. Boleh. Ketika kita udah yang dua itu wajib, terus guyur, kemudian kita pakai sabun, guyur lagi, boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Yang penting ratakan dulu air ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu kita mau wangi-wangian kan, pakai sabun, itu silahkan. Tapi kewajibannya sudah selesai yang tadi. Ya, paham ya? Itu. Baik. Sekarang bagaimana dengan mandi Jumat ini? Ini mandi Jumat ya. Ini mandi Jumat. Pada hari Jumat ini ya ada dua pendapat lah. Yang pertama yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Nah, ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini. Innamal ghuslu ala man tuhibbu alaihil jumu'ah, bahwa sesungguhnya apa itu tadi mandi Jumat itu ya, bahwa mandi itu ya, bagi orang yang man tajibu alaihil jumu'ah, bukan tahibu ya, tapi tajibu, orang yang memang wajib padanya Jumat. Gitu. Kata innama itu untuk menegaskan tentang kemestian mandi. Ini yang disebut dengan apa namanya itu, adatu hasyr ya. Jadi ada pembatasan ya, bahwa mandi itu bagi orang yang wajib Jumat. Jadi artinya kan ada orang yang tidak wajib Jumat kan, seperti perempuan kan tidak wajib Jumat ya. Kemudian siapa lagi? Musafir itu tidak wajib Jumat juga. Maka bagi dia tidak ada kewajiban untuk mandi. Ya. Yang wajib mandi itu adalah bagi orang yang wajib padanya hukum Jumat. Ya. Nah, kemudian di sini ada man atal jum'ah minar rijal wa nisa. Ini ada hadis yang begini. Siapapun yang mendatangi Jumu'ah baik laki-laki ataupun perempuan, fal yagtasil, maka hendaklah, ini menggunakan fi'il amr ini. Lamul amri, yagtasilu didahului dengan lamul amri. Fal yagtasil. Maka hendaklah dia mandi. Wa malam ya'tiha, maka siapa yang tidak mendatangi Jumat, falaisa alaihi ghuslu, maka tidak ada kewajiban dia untuk mandi, baik laki-laki ataupun wanita. Ini riwayat siapa? Ibnu Huzaimah. Yang kedua, sifat mandi hari Jumat itu ialah menyampaikan air ke seluruh tubuh dan kepala walaupun tidak dalam keadaan junub. Jadi artinya bahwa mandi Jumat itu persis sama dengan mandi junub. Intinya tadi meratakan air ke seluruh tubuh. Itu. Nah, kemudian hakullah ala kulli muslim an yagtasila fi kulli sab'ati ayyam yagsilu ra'sahu wa jasadahu. Nah, ini hak Allah atas setiap muslim. Kalau Allah punya hak kepada muslim, berarti muslim wajib. Kan ada hak, ada wajib. Ini hak Allah nih.
hak Allah yang dikenakan kepada setiap muslim itu adalah an yagtasila fi kulli sab'ati ayyam, di setiap 7 hari itu ya ada 1 hari yang yagsilu ra'sahu wa jasadahu, yang dia harus mencuci dari kepala sampai seluruh jasad. Jadi ada hak Allah yang harus kita tunaikan dalam seminggu sekali. Itu apa? Mandi. Itu mandi. Itu hak Allah itu. Ya. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan igtasilu yaumal jumu'ah, mandilah pada hari Jumat. Wagsilu ru'usakum, cucilah itu, basuhlah itu kepalamu. Wa ilam takunu junuban, meskipun kamu tidak dalam keadaan junub. Wa asibu minat thayyib, dan kenakanlah apa itu? Wangi-wangian. Itu dari Jumat. Ya. Itulah mengapa ada yang bawa minyak wangi kan kalau Jumat itu. Baik. Mandi Jumat dilaksanakan pada saat orang hendak pergi melaksanakan sholat Jumat. Sejak kapan? Sejak terbit matahari. Jadi bukan hanya ketika akan pergi ke masjid. Kan orang kadang-kadang ke kantor kan? Ya enggak? Atau kita akan melaksanakan perjalanan di mana, kelah Jumatannya di mana misalnya, karena kita ingin Jumat. Kita sudah meniatkan Jumat di Tasik misalnya, begitu ya. Nah, maka ketika kita pergi itu kita mandi dulu. Jadi tidak mesti harus ngadadak mandi, nanti tidak gitu. Sebab nanti ada penjelasannya itu. Mengapa bisa sejak itu? Idza arada ahadukum an ya'tiyal Jumat, kan di sini disebutkan jelas. Apabila salah seorang di antara kamu bermaksud untuk melaksanakan Jumat, falyantasil. Orang ini-initan ya, kita berangkat, kita pergi-pergiannya di hari Jumat ya. Dan kita sudah meniatkan saya akan Jumatan di Rancakalong, saya akan Jumatan di Cianjur atau di mana. Berarti dia sudah bermaksud melaksanakan Jumat, maka wajib bagi dia untuk mandi. Nah itu, ya. Lain mandi biasa orang ya nanti diguyur, ini mah diguyur gitu ya. Itu. Baik, kita teruskan. Nah, kemudian ada peristiwa ini. Pada satu ketika Utsman bin Affan itu datang terlambat. Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat. Ya. Kemudian Utsman itu ditegur. Ya. Ada apa dengan ada apa dengan kamu ini datang terlambat dan kelihatan tidak mandilah lamun cek bahasa urang lamun. Oh ini saya memang agak terlambat. Jadi saya tidak sempat pulang ke rumah katanya. Jadi saya cukup wudhu saja. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu ya. Alam tasma'u Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza raha ahadukum ila jum'ah falyattasil. Apakah kamu tidak mendengar? Bukankah kamu sudah mendengar bahwa Nabi itu bilang apabila salah seorang di antara kamu itu pergi Jumat, maka hendaklah dia mandi. Itu. Ditegur itu Utsman. Utsman itu sahabat Nabi, minantu Nabi malah. Ditegur ke Umar gara-gara mandi Jumat. Itu. Nah, nanti ada hadisnya panjang itu. Ini ada juga iktasilu yaumal jumu'ah. Semuanya fi'il amr. Ini. Al aslu fil amri lil wujub. Ya kan gitu. Kaidahnya asal dari perintah itu adalah wajib hukumnya. Illa madalla alaihi ala khilafi. Itu. Coba mana-mana. Nah, itu. Baik. Kemudian yang disebut hari itu kapan? Di sini al-yaum zamanun miqdaruhu min tul'i syams ila ghurubiha. Ini dalam Mu'jamul Wasit Qamus ya. Bahwa yang disebut dengan hari itu adalah zaman atau waktu yang kadarnya dihitung sejak terbit matahari hingga terbenamnya. Itulah hari. Disebut hari itu. Itulah mengapa tadi ghuslu yaumal jum'ah kan tadi, bahwa mandi pada hari Jumat. Artinya sejak terbit matahari. Karena ini mau Jumat berarti harus sebelum Jumat gitu. Kemudian di sini juga ada dalam Mu'jam Al-Fadil Quran al-yaum az-zamanul al-mu'tamad mumtad minal fajr shadiq ila ghurubis syams. Ada juga yang memaknai dalam Mu'jam Al-Fadil Quran itu ya. Itu karyanya Asfahani kalau tidak salah. Hari itu adalah waktu yang membentang atau yang memanjang membentang dari fajar sodik sampai ke terbenam matahari.
hari. Berarti sejak subuh kan? Itu fajar sodik gitu kan. Nah, tapi katanya arti yang kedua ini lebih ke saum. Pan urang lamun saum teh mimiti subuh kan begitu. Gitu. Baik. Nah, di sini kan ada ya jelas hubungannya dengan saum. Tapi dari apa namanya ya? Di sini disebutkan al aslu fil kalamil haqiqah, bahwa asal dari omongan itu adalah menurut arti hakikat. Adapun yang dimaksud dengan arti hakikat itu adalah sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Karena memang hari itu dilihatnya dari matahari terbit. Nah, baik ya. Itu yang menyebutkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Ada juga yang berpendapat bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah dengan dalil ini. Man tawaddo'a yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Jadi katanya bahwa siapa yang berwudu pada hari Jumat maka dia sudah cukup katanya. Dan itu sudah bagus. Tapi yang mandi itu mandi lebih utama. Nah, karena lebih utama tidak menunjukkan wajib kata dia itu begitu. Ya. Yang kedua ada dari Abu Ayyub Al-Ansari, man iktasala yaumal jumu'ati wa masa min tibin in kana indahu wa laisa man ahsanil li babihi tsumma kharaja wa alaihi sakinah hatta yatil masjidah fayar. Ini lebih menjelaskan tentang keutamaan sebenarnya ya. Baik, nanti dibaca saja ya. Kemudian ada hadis Abu Hurairah, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a tsumma ilal jumu'ah. Kemudian fastama'a wa anta ghufirallahu ma bainal jumu'ah ila jumu'ah wa ziyadatu salasa ayam. Jadi kalau kita berwudu dengan membaguskan wudunya katanya maka itu sudah cukup ya. Bahkan bisa apa namanya itu bisa menghapus bukan menghapus, diampuni katanya dosa itu dari Jumat ke Jumat yang lain, bahkan ditambah 3 hari. Jadi 10 hari itu. Ya, baik. Tapi di sini disebutkan hadis ini tidak menyebut-nyebut tentang mandi, bahkan cukup dengan wudhu dan lainnya menyebabkan mendapatkan keampunan dari Allah. Ini jelas menunjukkan bahwa mandi pada Jumat tidak wajib. Ini untuk pendapat yang kedua. Tapi nanti coba kita lihat ya. Nah, ini ketetapan hukum wajib Jumat pada hari Jumat seperti yang kita sudah lihat tadi ya. Itu diistinbat berdasarkan nas. Nas itu artinya apa? Teks yang jelas. Teks yang jelas dan tegas. Ya. Dan dalalahnya itu pun tidak samar, tidak zani. Ya. Tetapi hukum wajib itu memang merupakan nas yang disabdakan oleh Rasulullah. Tadi kan sudah disebutkan kan hadis-hadisnya itu. Ya. Kemudian ditambah dengan kata hakun kan? Kata hakun itu artinya adalah sesuatu yang tetap dan wajib. Yang kedua, selain lafal wajib seperti yang kita tahu bahwa seluruh hadis yang tadi dikemukakan tentang kewajiban mandi Jumat semuanya menggunakan fi'il amr. Baik fi'il amrnya ataupun baik yang menggunakan lafal langsung amr ataupun lamul amri. Semuanya itu menunjukkan wajib gitu. Ya. Ini sudah. Kemudian juga bagaimana Umar ini ya mengingatkan siapa tadi? Utsman bin Affan ya. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Samurah yang mengatakan tadi itu, yang menyatakan bahwa mandi itu lebih baik, tidak menunjukkan bahwa mandi itu hukumnya sunat, tetapi dari hadis tersebut dapat kita mengambil kesimpulan ya, bahwa mandi pada hari Jumat itu merupakan syarat sahnya sholat ya. Jadi mandi pada hari Jumat bukan syarat sahnya sholat, melainkan aktivitas wajib bagi yang akan melaksanakan Jumat. Maksud saya begini, bagaimana kalau tidak mandi, itu kan begitu. Lamun orang Jumatan teu mandi, ada dosa di sana. Sholat Jumat mah sah, sebab syarat sah sholat manaon? Wudu. Paham enggak maksud saya? Ya. Jadi harus dibedakan ini. Ya. Mandi pada hari Jumat bagi mau Jumatan hukumnya wajib. Nah, tapi dia tidak mengubah dirinya menjadi syarat untuk sahnya sebuah sholat yang kita kerjakan. Syarat sahnya sholat tetap wudu. Kalau tidak ada air berarti tayamum. Itu saja. Ya. Kalau tidak mandi sah saja sholat Jumatnya. Cuma
berdosa karena kita tidak melaksanakan perintah Nabi untuk mandi. Paham maksud saya? Paham ya? Itu. Jadi harus dibedakan antara syarat sah dengan kewajiban. Baik, kita teruskan. Nah, ini wangi-wangian ya. Nah, kesimpulannya beginilah. Orang yang akan mengerjakan sholat Jumat wajib mandi. Cara mandi Jumat sama. Mandi Jumat itu boleh dilakukan sejak terbit matahari. Tetapi tadi bahwa mandi Jumat itu tidak menjadikan batalnya. Kalau tidak mandi Jumat tidak menjadikan batalnya sholat Jumat. Sholat Jumatnya tetap sah, tetapi dia mendapat dosa karena tidak melaksanakan perintah. Itu ya. Jadi itu mungkin Bapak-Bapak ya. Jadi terkait dengan mandi. Jadi nanti tinggal dipraktekkan saja ya. Tapi yang jelas begini, kalau kaitannya dengan junub nih ya, kalau kaitannya dengan junub, Pak, kumaha lamun misalna ya junub di hari Jumat. Ini junub di hari Jumat ya. Bukan malam, misalnya pagi itu bersenggama dengan istri begitu. Maka dia wajib mandi karena dia hadas itu. Ya. Kan hadas itu ada dua, ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu buang air kecil, buang angin, buang air besar, itu hadas besar itu. Hadas kecil itu bisa selesai dengan wudhu, tapi hadas besar itu junub tadi itu dan nifas itu baru bisa selesai dengan mandi. Jadi kalau pada hari Jumat pagi kita itu berjima, maka dia itu harus mandi. Tidak cukup dengan wudhu. Karena wudhu tidak bisa menghilangkan hadas besar. Hadas besar hanya bisa hilang oleh mandi. Paham maksud saya ya? Jadi harus dipahami. Nah, itu yang harus kita pahami dari bab mandi ini. Nanti kita coba baca lagi ya. Nanti ini ada ada teksnya ya. Kalau Arabnya salah-salah nanti akan saya benarkan dulu ya, jadi supaya nanti bisa dibaca dengan baik. Jadi itu mungkin ya terkait dengan mandi. Insya Allah pekan depan kita ke tayamum, Pak Amir ya, tayamum dan apa yang membatalkan wudu itu, dan mandi juga nanti setelah berhadas. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya silakan Pak Slamet. Iya, yang sempurna tadi, betul. Oh iya, benar, ini pertanyaan bagus. Bagaimana kalau kita sudah mandi besar sesuai dengan sunnah Rasulullah? Ya, apakah kita berwudu kembali? Kalau kita sudah melaksanakan seperti yang seperti yang dicontohkan Nabi, kita tidak usah mandi lagi. Tidak usah wudu lagi. Yang sempurna itu, Pak. Yang sempurna itu tadi. Yang hanya wajibnya saja. Ya? Yang hanya wajib. Ustadz Hasan itu termasuk yang mengatakan pokoknya kalau mandi wajib itu dilaksanakan, itu sudah selesai, menghilangkan hadas semua. Jadi tidak usah berwudu kembali. Nah, cuma kan pertanyaan begini, bagaimana kalau setelah mandi kemudian kita menyentuh alat kelamin? Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harus berwudu kembali, ada yang mengatakan tidak berwudu kembali. Ini nanti ada diskusinya. Tapi saya termasuk yang mengatakan tidak berwudu. Mengapa? Karena Nabi sudah mengatakan bahwa alat kelaminmu itu bukan najis. Alat kelaminmu itu bukan kotoran. Alat kelamin itu adalah salah satu dari bagian tubuh. Jadi kalau kita sudah mandi sempurna, ya sudah selesai, tidak usah wudu kembali. Itu bisa dipahami ya? Boleh? Silakan. Satu lagi Pak. Boleh, Pak Udang. Mandi Jumat itu kalau misalnya jam 4 gitu kan, kita bangun jam 4 setengah, jam 3 itu tidak masuk mandi Jumat. Kalau kita melihatnya yang tadi dijelaskan oleh siapa? Ibnul Manzur ya, Mujamul Wasit tadi, maka hari itu dihitung sejak min tulu'is syams ila ghurubiha, sejak terbitnya matahari sampai itu. Nah, kalau yang subuh tadi itu hitungannya sahur. Nah, kalau sahur memang sejak subuh hari. Harus mandi, Pak. Nah, itu. Tapi mau tahu pendapat saya?
Mau tahu pendapat saya? Kalau saya sendiri memang hitungannya tetap subuh hari. Kalau saya sendiri. Jadi kita bukan menganalogikan. Kita mengembalikannya kepada hukum hari dalam ibadah saum. Ya, ini sejak subuh tulil fajr ila ghurubis syams. Jadi tapi kalau dalam teks ini ya berdasarkan komus itu min tulil syams, dari terbitnya matahari, bukan min tulil fajr. Tapi kalau mandinya sebelum subuh nggak masuk? Kalau sebelum subuh ya tidak masuk. Ya malah mentos ngong azan nih mah. Azan berkumandang kita mandi, ya itu baru masuk hari. Ya. Jam 2 Kalau jam 2 ya enggak. Itu masih malam. Disebutnya malam, bukan yaum tapi lail. Ya. Itu mah bukan yaum tapi lail. Jadi bangun jam 4, subuhnya jam setengah 5. Oh nyata can masuk subuh kita mah. Iya mun can masuk hari. Ya, itu. Cukup ya? Ya silakan. Kalau misalnya kan dulu mengguyur badan, napas mengguyur kentut atau Ya itu wudhu atau Ya? wudhu lagi atau kita lanjut? Itu wudhu, karena itu batal itu. Kalau kita misalnya begini ya, mandi sudah beres begitu, sudah rata lah air begitu, kentut, nah itu batal. Tapi Guyur lagi atau wudhu? wudhu saja cukup. Nah, karena kentut tidak membatalkan mandi. Mandi janabah. Proses mandinya belum mulai Pak Ustaz. Ya? Baru awal. Ya maksudnya pas habis wudhu terus Iya. mau ngeguyur taunya kentut. Wudhunya diulang lagi atau enggak? Oh enggak usah kalau itu. Enggak usah kalau itu. Ini mah kalau sudah rata air, katakanlah ya, sudah beres lah begitu, kemudian ketut, ya itu wudhu lagi. Tapi kalau misalnya dari awal, katakanlah belum selesai, katakan itu mandinya dilaksanakan kembali. Iya, itu. Baik, itu ya cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita. Dan yang terpenting itu adalah diamalkan. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dalam keseharian kita. Itu saja, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.